di sektor pelayaran nasional di tengah perang tarif, di tengah ketidakpastian global ini seperti apa nih Pak? Ya oke. Perang tarif bisa positif, bisa negatif sih seperti itu. Positifnya adalah kita bisa mengganti kan. Oke. So far sejauh ini impact-nya lebih ke positif atau lebih ke negatif? Kalau dilihat dari dalam negeri baik-baik saja. Volume kalau berarti baik-baik saja ya? Iya, saya kira sih itu cuman memang kita bisa lihat secara kesatuan logistik cost, ya kita masih banyak ya biaya-biaya yang lain kan, biaya bahan bakar, biaya pajak, bongkar muat dan sebagainya, itu juga harus masih banyak PR dari kita. Cuman intinya kalau kita lihat dari dampaknya, kalau kita bisa memanfaatkan situasi ini, malah kita bisa ngambil keuntungan. Misalnya negara-negara lain yang apabila dari Cina dalam tanda kutip ya akan mendapatkan tax yang tinggi, itu dia bisa melakukan transshipment di Indonesia dan sebagainya, kayak seperti itu. Itu sih umumnya terjadi. Walaupun Amerika juga lebih hati-hati ya. Ini beneran dari Indonesia apa bukan? Apakah cuma ganti label dan sebagainya. Jadi sebenarnya menarik sih strateginya. Kalau kita lihat dari sisi strategi nih, kita ngomongin strategi nih ya Pak Sofwan ya. Mungkinkah begitu ada dari sisi kolaborasi yang disiapkan dari pelayaran nasional untuk bisa menjaga daya saing juga di tengah tekanan yang terjadi gitu? Atau misalnya kolaborasi atau misalnya konsolidasi antar perusahaan pelayaran nasional untuk bisa grabbing nih pasar atau posisi di pasar internasional? Konsolidasi dan kerjasama dengan perusahaan luar negeri saya kira harus karena tanpa itu tidak mungkin kita bisa bersaing dengan kalau kita internasional ya bicaranya ya. Pertama, misalnya kita memberangkatkan kapal dari Indonesia dengan kapal bendera Indonesia, tentu kita di sana kita butuh partner untuk yang menghandle kapal kita, perusahaan di sana itu seperti apa yang lebih tahu dan sebagainya. Karena kan kita mengirim barang ke luar negeri tidak berhenti di pelabuhan sebenarnya kan, harus terintegrasi kalau sampai ke klien kita, sampai ke customer, itu kan melewati beberapa tahap lagi secara logistik kan, daratnya, pelabuhannya seperti apa, itu pasti kita membutuhkan koordinasi dan kerjasama dari perusahaan dari luar. Jadi saya kira kalau kolaborasi itu harus hampir jarang sekali perusahaan yang melakukan ekspor atau pengiriman barang ke luar negeri melaksanakannya pakai jalur sendiri sih jarang sekali. Jarang sekali seperti sekarang. Posisi industri pelayaran atau posisi di sektor pelayaran Indonesia di global nih seperti apa sih? Karena kan juga kita akses mungkin apalagi kan akses infrastruktur kita punya mau ada tol laut juga begitu ya. Sebenarnya yang bisa yang membuat bahwa Indonesia akan punya jalur dan bukan hanya jadi pasar gitu ya, tapi kita jadi distributor juga nih Pak. Iya, jadi kalau kita lihat ini yang agak kita kesulitan. Pertama, dipahami bahwa ekspor keluar yang mewajibkan menggunakan kapal Indonesia itu setahu kita dan sebagai asosiasi itu dua, yaitu batu bara dan kelapa sawit. Ya, sedangkan untuk industri-industri lainnya sebenarnya kita menghadapi banyak peraturan dari luar. Kalau kita bicara kebetulan sebelum ini adalah bicara renewable energy dan sebagainya, IMO itu International Maritime Organization itu mau menerapkan sesegera mungkin adalah carbon tax. Dan itu benar-benar game changer sih semuanya. Karena selama ini kan ada transisi lah, ada apa, lalu Amerika merubah policy dan sebagainya. Tapi kelihatannya di Oktober-November ini akan diveto untuk kapan dimulainya. Misalnya veto terjadi tahun ini, 2 tahun lagi akan terjadi, itu akan terjadi pemaksaan dalam tanda kutip untuk mulai beralih ke renewable energy. Nah, kapal-kapal di atas 5.000 GT yang besar-besar itu akan langsung terkena, kalau di bawah belum, di yang kecil itu belum. Tapi kapal-kapal yang interkontinental dan sebagainya, yang antar negara, di atas 5.000 GT ke atas yang besar-besar, itu akan terkena paling tidak dalam 2 tahun ini adalah dampak dari itu. Nah, dari aturan IMO. Jadi kalau kita lihat semua sih harus berpikir. Jadi memang prinsip dari pengusaha kan kalau belum wajib kenapa harus kita kerjain kan gitu kan, semua juga begitu kan. Nah, kelihatannya itu IMO akan balasan itu. Dan itu nilainya cukup besar. Kita melihat uang yang didapat oleh IMO dari denda dan sebagainya itu sampai $40 miliar per tahun. Jadi suatu organisasi yang sebelumnya asosiasi maritim dunia,
bisa mengelola uang segitu, lalu dia kelola atau dia akan saling terjadi perdagangan karbon trading dan sebagainya. Itu suatu game changers yang baru ya di dunia renewable energy sebenarnya. Jadi semua kapal ke situ. Nah, apakah kapal kita Indonesia siap? Ada, iya. Ya, pertanyaan gitu kan. Gitu. Kalau kita lihat sekarang di Indonesia itu sebagai anggota kami bergeraknya adalah mereka bertransisi dari fuel oil dari maritime fuel itu ke LNG. Baik.